warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan tersebut. Konsep individu, kelompok, dan masyarakat. A. Konsep individu. Individu menunjuk pada subjek yang melakukan sesuatu, yang mempunyai pikiran, yang mempunyai kehendak, yang mempunyai kebebasan, yang memberi arti meaning pada sesuatu, yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. B. Konsep kelompok. Individu berasal dari kata individer, artinya tidak dapat dibagi-bagikan, atau sebagai sebutan bagi manusia yang berdiri sendiri maupun perorangan. Individu yang dimaksud adalah insan manusia. Aristoteles yang berpendapat bahwa manusia merupakan penjumlahan daripada kemampuan tertentu yang masing-masing bekerja sendiri, seperti kemampuan-kemampuan vegetatif, yaitu makan dan berkembang biak, kemampuan sensitif, yaitu kemampuan bergerak, mengamat-ngamati, bernafsu dan perasaan, dan kemampuan intelektif, yaitu berkemampuan berkecerdasan. C. Kelompok dan masyarakat. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lainnya. 1. Individu sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan sesama manusia lain di dalam menjalani kehidupannya. Naluri manusia untuk selalu berhubungan dengan sesamanya ini dilandasi oleh alasan-alasan sebagai berikut. A. Keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat. B. Keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya. 2. Kelompok sosial. Untuk dikatakan sebagai kelompok sosial, terdapat persyaratan tertentu seperti yang dikemukakan oleh Soekarno sebagai berikut. A. Adanya kesadaran dari anggota kelompok tersebut bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. B. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan lainnya dalam kelompok itu. C. Adanya suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang bersangkutan yang merupakan unsur pengikat atau pemersatu. Faktor tersebut dapat berupa nasib yang sama, kepentingan bersama, tujuan yang sama, ataupun ideologi yang sama. D. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. 3. Macam-macam kelompok sosial. A. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Max Iver dan Paga 1957-124 menggolongkan kelompok sosial dalam beberapa sudut pandang dengan berdasarkan pada beberapa kriteria atau ukuran. Sementara Simmel dalam Systematic Society mendasarkan pengelompokannya pada besar kecilnya jumlah anggota, cara individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain dalam klasifikasi kelompok sosial adalah berdasarkan derajat interaksi sosial pada kelompok yang bersangkutan. B. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Pembagian kelompok sosial dipandang dari sudut individu dapat dilihat dari keterlibatan individu dengan kelompok sosial di mana ia tinggal, apakah dalam masyarakat yang masih sederhana atau dalam struktur masyarakat yang sudah kompleks. C. Konsep in-group dan out-group. Konsep in-group dan out-group merupakan pencerminan dari adanya kecenderungan sikap etnosentrisme dari individu-individu dalam proses sosialisasi sehubungan dengan keanggotaannya pada kelompok-kelompok sosial, yaitu suatu sikap dalam menilai kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran-ukuran sendiri. D. Primary group dan secondary group. 1. Primary group adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerja sama erat yang bersifat pribadi. 2. Secondary group. Laucek dan Warren dalam Sosiologi and Instructional 1962-46 membatasi pengertian
Secondary group sebagai kelompok-kelompok besar yang terdiri banyak orang antara siapa hubungannya tak perlu berdasarkan kenal-mengenal secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Gemeinschaft dan Gesellschaft dalam Reading in Sociology 1660-82, Tonis dan Lomis menyatakan bahwa Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan dasar dari hubungan tersebut adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang telah dikodratkan. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bentuk-bentuk kelompok sosial yang tidak teratur dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan politik. Satu, kerumunan merupakan suatu kelompok manusia yang bersifat sementara, tidak terorganisir, dan tidak mempunyai seorang pemimpin. Yang kedua, publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi yang terjadi berlangsung melalui alat-alat komunikasi pendukung seperti pembicaraan berantai secara individual, media massa maupun kelompok. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. 1. Masyarakat setempat atau community komunitas. Community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang dapat menunjukkan warga sebuah kota, desa, suku, dan bangsa. 2. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hubungan yang terjadi antara anggota masyarakat terjalin sangat erat, mendalam dengan sistem kehidupan berkelompok. Sedangkan pada masyarakat kota, tekanan pengertian terletak pada sifat-sifat serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antara lain, perbedaan dalam menilai keperluan hidup. Interaksi sosial Pranata dan struktur sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Dari berbagai definisi masyarakat oleh Surjono Sukanto menyimpulkan bahwa dalam masyarakat berisi unsur-unsur sebagai berikut. Nomor 1, manusia hidup bersama. Nomor 2, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Nomor 3, mereka sadar bahwa mereka suatu kesatuan. Nomor 4, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. B. Pranata dan struktur sosial. Sebagian para ahli mengartikannya sebagai pranata sosial. Soekarno memberi definisi bahwa lembaga kemasyarakatan adalah suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian-pengertian yang abstrak perihal norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga tersebut. Konjaraningrat memberikan istilah pranata sosial dengan asumsi bahwa social institution menuju pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Nomor 1, terbentuknya lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan terbentuk melalui suatu proses yang disebut sebagai institusionalisasi atau kelembagaan nilai-nilai yang dibentuk untuk membantu hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Secara sosiologis, kekuatan mengikat dari norma dapat dibedakan berikut ini. Yang A, cara atau usage. Yang B, kebiasaan atau folkways. C, tata kelakuan atau mores. D, acara istiadat. D, adat istiadat atau custom. Nomor 2, ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. A, mempunyai tujuan tertentu. B, untuk mencapai tujuan di atas memiliki alat perlengkapan. C, memiliki lambang-lambang tertentu dalam bentuk tulisan atau slogan, misalnya pada kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata. D, memiliki tradisi lisan atau tertulis yang diwujudkan dalam bentuk istiadat, norma, tata tertib, peraturan, atau hukum.
Peran dan status individu dalam kehidupan bermasyarakat. A. Kedudukan atau status. Menurut Soejarno Sukanto, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar. Menurut Kamus Sosiologi, status dapat diartikan sebagai 1. Posisi dalam suatu hierarki, 2. Suatu wadah bagi hak dan kewajiban, 3. Aspek statis dari peranan, 4. Prestis yang dikaitkan dengan suatu posisi, 5. Jumlah peranan ideal dari seseorang. B. Peranan. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Eli Chinoy, sebagaimana dikutip oleh Soejarno Sukanto, menjelaskan bahwa pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perikelakuan seseorang dan juga bahwa peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan yang lain sehingga orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perkelakuan sendiri dengan perkelakuan orang-orang sekelompoknya. C. Tujuan peran. Ada 4 kategori utama dari tujuan yang digeneralisasikan sebagian atau seluruhnya disediakan oleh peran yang diharapkan dimainkan orang dan berfungsi sebagai penarik orang kepada peran ini. 1. Tujuan instrumental. Tujuan ini dimaksudkan adalah dengan memainkan sesuatu peran adalah kesempatan untuk mencapai tujuan lain. 2. Penghargaan. Penghargaan di sini dimaksud dengan suatu perasaan dihormati, terpandang, dinilai oleh orang lain sebagai yang terpenting. 3. Rasa aman. Tujuan yang digeneralisasi ketiga adalah rasa aman. Peran dapat memberi rasa aman secara ekonomi, sosial, dan psikologis. 4. Respon. Tujuan yang digeneralisasi keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan di mana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin banyak tujuan biasa dipenuhi oleh peran, semakin bergairah orang mencarinya, dan semakin rajin orang menjalankannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.